Perkenalkan, nama saya Puja Jenny Abinawa. Saya Stefani Febrianti. Saya Muhammad Rafi. Saya Hilya Kotrunada. Dan dua rekan saya yaitu Wulan Sari dan Ade Afifah. Afifah. Pada presentasi ini, kami akan membahas penerapan persamaan diferensial Orde 1 dalam menentukan dosis obat. Pembahasan difokuskan pada model matematika peluruhan obat, pemberian dosis berkala, steady state, serta studi kasus yang diambil dari makalah kami. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami sebagai bagian dari tugas mata kuliah matematika farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT makalah kami yang berjudul tentang penerapan persamaan diferensial untuk menentukan dosis obat minimum. Yang pertama, pendahuluan. Persamaan diferensial merupakan salah satu cabang matematika yang digunakan untuk memodelkan perubahan suatu besaran terhadap waktu. Dalam bidang farmasi, persamaan diferensial dapat digunakan untuk memodelkan penurunan jumlah obat dalam darah setelah diberikan kepada pasien. Pada materi ini, kami membahas penggunaan persamaan diferensial Orde 1 untuk memodelkan peluruhan obat, menyusun model pemberian dosis berkala, menentukan studi stage, serta membandingkan dua metode pemberian dosis secara matematis. Pembahasan difokuskan pada aspek matematika sesuai dengan kajian dalam makalah. Kemudian adalah model persamaan diferensial peluruhan obat. Diasumsikan bahwa laju peluruhan jumlah obat dalam darah sebanding dengan jumlah obat yang masih tersisa. Model matematisnya dinyatakan dengan persamaan diferensial yaitu dy per dt sama dengan min ky, dengan yt adalah jumlah obat dalam darah, k adalah konstanta eliminasi obat, dan t adalah waktu. Model ini merupakan model peluruhan eksponensial yang umum digunakan dalam persamaan diferensial Orde 1, seperti yang dibahas oleh Widana 2010 dan Zil 2018. Oke, untuk selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial. Persamaan diferensial dy per dt sama dengan min ky. Persamaan diferensial Orde 1 tersebut diselesaikan menggunakan metode pemisahan variabel. Dengan memisahkan variabel dan melakukan integrasi, diperoleh solusi umum, yaitu integral 1 per y dy sama dengan integral min k dt. Logaritma natural y sama dengan min kt konstanta t, sehingga solusi umumnya adalah y dalam kurung t sama dengan y 0 e min kt. Dan selanjutnya yaitu model pemberian dosis berkala. Dalam praktik, obat tidak diberikan sekali saja, melainkan secara berkala dengan interval waktu tertentu. Jika dosis obat adalah d mg dan interval waktu adalah t jam, maka tepat sebelum dosis berikutnya, yn e min kt, setelah dosis baru diberikan, yn plus 1 sama dengan yn e min kt plus d. Model ini membentuk barisan rekursif linear yang digunakan untuk menganalisis akumulasi obat dalam jangka panjang. Untuk slide ketujuh ini ada steady state, keadaan punah. Steady state terjadi ketika jumlah obat tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu barisan pertama y sub n plus 1 sama dengan y sub n sama dengan y bintang, atau versi penjelasannya yaitu pada kondisi steady state nilai y pada iterasi berikutnya sama dengan nilai y sekarang, yaitu y bintang. Untuk yang kedua, persamaan hasil substitusi. Y bintang sama dengan y bintang dikali e pangkat minus kt ditambah d. Yang untuk yang ketiga disederhanakan menjadi y bintang dikali 1 dikurangi e pangkat minus kt sama dengan d. Untuk yang keempat itu ada nilai steady state y bintang sama dengan d dibagi 1 dikurangi e pangkat minus kt. Yang berikutnya ada studi kasus sesuai makalah. Deskripsi studi kasus. Dalam makalah dibandingkan dua metode pemberian. Dosis dengan total dosis harian yang sama
yaitu 25 mg untuk melihat pengaruh interval dosis terhadap solusi matematis. Metode yang dibandingkan yaitu metode 1 12,5 mg sama dengan 12 jam. Untuk metode yang kedua 25 mg sama dengan 24 jam. Asumsinya kondisi awal yaitu Y0 sama dengan 0. Yang kedua ada konstanta eliminasi K sama dengan 1, K sama dengan 5. Jadi di sini saya akan membahas perhitungan matematis metode yang pertama. Untuk metode 1, 12,5 mg setiap 12 jam. Model rekursifnya adalah YN ditambah 1 sama dengan YNE pangkat min 12K ditambah 12,5. Steady state-nya adalah Y1 sama dengan 12,5 per 1 dikurangi E pangkat 12K. Lalu untuk perhitungan matematis metode yang kedua itu 25 mg setiap 24 jam dengan mode rekursifnya adalah YN ditambah 1 sama dengan YNE pangkat min 24 ditambah 25. Steady state-nya adalah Y2 sama dengan 25 per 1 dikurangi E pangkat min 24K. Lalu untuk set selanjutnya, hal ini dikarenakan E sama dengan min 24K lebih kecil daripada E pangkat min 12K. Maka 1 dikurangi E pangkat min 24K lebih besar daripada 1 dikurangi E pangkat 12 min 12K, sehingga diperoleh hasil Y2 lebih besar daripada Y1. Artinya, metode dengan interval pemberian dosis yang lebih panjang menghasilkan nilai steady state yang lebih besar. Lalu analisis untuk nilai K pada makalah berikut ini adalah K sama dengan 1. Peluruhan eksponensial berlangsung lebih lambat. Nilai steady state relatif lebih besar. Grafik menunjukkan akumulasi obat lebih tinggi. Lalu yang K sama dengan 5 adalah peluruhan eksponensial lebih cepat. Nilai steady state menurun. Pola perbandingan tetap sama, yaitu Y2 lebih besar daripada Y1. Dan untuk daftar pustakanya, kami sudah mencari di beberapa jurnal seperti yang terpampang di PPT ini. Ya, cukup sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.